bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Kalau yang di atas 18 tahun, saya setuju digunakan pasal berlapis. Mbak Khofifah, kejadian Yuyun ini menimbulkan respons publik yang semua mengutuk dan kemudian orang berempati kepada Yuyun. Kita coba lihat cara publik merespon. Tragedi yang menimpa Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu menerbitkan solidaritas di berbagai kota. Di pusat Republik Jakarta, para perempuan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia Minggu 8 Mei lalu. Para perempuan ini menggalang tanda tangan dari warga serta meminta pelaku dihukum berat. Di hari yang sama di Palembang, Sumatera Selatan, sekumpulan orang berkumpul untuk meminta pemerintah melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Desakan mereka sama, tuntaskan kasus Yuyun. Ratusan santri dan kaum ibu di Majalengka Saya bersama Yuyun. Ya. Apa itu artinya menurut Mbak Khofifah? Ya, ada solidaritas yang kuat, ikut merasakan betapa derita yang dirasakan oleh Yuyun dan musibah besar yang dirasakan oleh keluarga Yuyun. Ini kan sebuah satu solidaritas yang akhirnya sebetulnya bisa memberikan satu stimulan bagi seluruh warga bangsa untuk bersemangat bersatu melawan kejahatan seksual terhadap. Itu apakah kuat untuk publik sekarang? Ini momentum betul. Ya, kita ini seringkali memori bangsa ini seringkali pendek sekali. Kalau ini kita suarakan hari ini, maka harus segera ditangkap oleh misalnya para guru. Harus ditangkap segera oleh para guru. Harus segera ditangkap oleh para religious leader. Harus segera ditangkap oleh para orang tua. Lalu harus segera ada proses edukasi bersama dengan membangun perspektif yang sama. Kenapa saya sampaikan Jadi ini? tidak sekedar nonton respon publik atau aktivis. Kalau seperti ini. hari-hari ini mungkin kita masih akan terbawa pada semangat untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak bangsa. Betul. Tetapi saya khawatir bahwa minggu depan, 2 minggu lagi, lalu ditutupi oleh topik lain, oleh trending topik yang lain. Ada kasus di salah satu sekolah tidak jauh dari Jakarta. Di SD itu ada korban pelecehan seksual anak kelas 2. Ya. Kemudian di situ ada 5 korban. Ketika tim reaksi cepat Kemsos datang ke sana, wali murid datang, kepala sekolah datang, 3 wali murid itu minta, sudahlah cukup anak saya dipindahkan saja di sekolah lain. Enggak, jangan sampai ada publikasi. 2 ibu lagi bilang, anak saya enggak usah dipindahkan sekolah, biar tetap di sini. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa saya bisa bersalah, bisa salah di dalam mempersepsikan perspektif sang ibu, tetapi bahwa apa ibu ini sudah menimbang menghitung. Kalau anak itu di kelas yang sama, bagaimana kemudian trauma psikososial anak ini ketika ketemu pelakunya bukannya itu muncul lagi, ketemu pelakunya bukannya itu muncul lagi. Aspek yang juga harus kita hitung adalah sangat banyak kasus. Saya sebut sangat banyak kasus, sangat banyak. Karena ketika misalnya di sini pernah ada kasus predator sodomi, terus ditemukan lagi itu kadesnya, tolong jangan sampai diinformasikan, jangan sampai dipublish, jangan ada media datang. Selalu menjadi pengetahuan umum adalah bahwa banyak sebetulnya
kenyataan yang tidak Nah, terungkapkan. problem berikutnya adalah begini. Setelah itu, saya kan waktu itu terus saya monitor. Tolong tetap dikawal tim trauma healing ke desa itu. Trauma healing. Tim konselor tetap datang. Nah, sekarang kalau misalnya di desa itu sendiri, kemudian dia tidak cukup welcome terhadap apa sih yang sebetulnya menjadi dampak psikologis anak hari ini dan kemudian hari ini, kan tidak banyak orang merasakan ini potensial dia juga jadi predator. Ya, Nah, makanya begini, saya kembali lagi kepada tadi menarik sekali kata Mbak Kofifa tentang bagaimana ini menjadi momentum, karena guru harus kemudian alarmnya juga harus naik. Lihat yang begini, karena biasanya kan viral betul. Iya. Memes ini begitu viral soal saya bersama Yuyun, nyala untuk Yuyun dan lain-lain. Lalu kemudian ada tubuh kami adalah milik kami. Save our sister. Yang ingin saya katakan adalah viral betul sebetulnya cerita respon publik ini, tetapi kembali lagi kepada bagaimana kemudian guru, kemudian agamawan atau ulama dan keluarga memfollow up respon seperti ini untuk kemudian membuat kejadian seperti serupa Yuyun tidak terjadi, kan? mungkin ini baru-baru ini ada seminar yang cukup strategis di Jakarta, para psikolog bertemu, para psikiater bertemu. Para psikolog ini menjadi penting perannya untuk bisa menyampaikan bahwa dampak psikososial dari trauma-trauma seperti ini itu tidak bisa berjangka pendek. Tidak bisa berjangka pendek. Bahkan traumanya bisa kemudian menimbulkan efek yang negatif karena dia kemudian cenderung jadi pelaku gitu. Nah, posisi-posisi seperti ini edukasinya kan harus bersama-sama gitu, menyampaikan pesan ini bersama-sama bahwa yang pakar lah ya, yang psikolog itu menyampaikan itu, karena ada lagi yang saya datangi anak yang menjadi korban predator itu lalu bilang, "Ibu, ini sudah ada konselor ke sini, tetapi dia tidak bisa sembuh dengan proses trauma counseling karena dia sudah edik." Nah, hal-hal seperti ini para orang tua memang harus diberikan solusi. Mendikbud diajak nggak dalam rapat yang tertutup yang kemarin terbatas itu, kemudian bagaimana membuat ini jadi alarm juga? Jadi waktu itu Pak Mendikbud juga menyampaikan ada semacam call center, kemudian ada juga hukuman yang mungkin, sanksi lah ya, yang akan dijatuhkan kepada guru yang melakukan kekerasan seksual atau guru yang membiarkan, misalnya ini kan kekerasan tidak hanya seksual, ada kekerasan fisik, bullying. Kita bullying itu bisa itu sampai juga 40% penyebab bunuh diri anak itu karena bullying. Jadi kalau kita itu bilang berbicara soal perlindungan anak, memang itemnya cukup banyak, tapi bahwa Mendikbud membuat semacam call center, tempat pengaduan dan seterusnya, rapatnya memang baru Februari lalu, tapi saya rasa bisa serentak itu diberlakukan. Mereka kan sudah punya remote system ya di Kementerian Pendidikan. Jadi kalau lihat begini, sering sekali orang bicara soal hukuman, kan gitu kan? Padahal ini hanyalah sebuah ujung dari sebuah proses bermasyarakat yang beradab, yang mestinya akan makin baik kalau seluruh stakeholders, kebudayaan, sosial, agama maupun pendidikan kita bisa bersatu untuk itu. Tadi saya lihat sampai kemudian Ibu bilang gini, kita ada di layar ini ada memes ini, coba kita lihat nih, di apa nih yo? ini Mbak Kofifa nih. Dikebiri aja biar kapok. Ya, sebetulnya saya ingin menyampaikan pesan ini sebetulnya pesan dari predator. Pesan Ini dari adalah pesan predator. Jadi apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Inggris, 2014 itu di Inggris pernah ada 100 orang itu minta dikebiri. Nah, pada posisi itu kenapa mereka minta dikebiri? Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang akhirnya merusak perlindungan anak. Wah, ini sesuatu yang menurut saya harus kita lihat kenapa sampai ada kesadaran luar biasa untuk memberikan perlindungan, karena dia merasa bahwa saya
khawatir Cuman bahwa ini kan pro kontra kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kak Seto, Dr. Boyko bilang tidak setuju, dan Komnas Perempuan bilang itu tidak manusiawi. Tetapi coba jelaskan hukuman kebiri seperti apa sih sebetulnya? Mungkin jadi supaya kemudian bisa ada wawasan. Ya, jadi sebetulnya yang menggunakan bedah saraf libido itu Jerman, tetapi negara-negara lain itu misalnya Korea Selatan, lalu Inggris, lalu Denmark, Swedia, kemudian Rusia, beberapa negara bagian di Australia, negara maju sebetulnya ya, beberapa negara bagian di Amerika. Itu karena mereka sendiri yang bilang penjara tidak akan bisa memenjarakan hasrat libido saya. Seksualnya. Nah, dia sendiri yang menyampaikan. Jadi pada saat itu kalau misalnya di Rusia, oh ya berarti siapa nanti yang akan melakukan eksekusi kalau misalnya kemudian ada kebiri. Oh itu nanti ahli psikiater forensik. Jadi sangat spesifik. Lalu seringkali dikhawatirkan bahwa ini nanti akan bedah saraf dan tidak sebenarnya ada suntik, ada dioleskan, ada minum sebetulnya. Ada minum, ada dioleskan, ada suntik. Yang itu ada jangka waktunya. Ada jadi 10 kalau tahun, misalnya ada 12 untuk 10 tahun, 5 tahun bisa gitu. Bisa. Tapi barangkali itu akan bisa memberikan efek jera yang lebih dalam. Jadi tidak sekedar badannya yang dipenjara, tetapi bahwa ternyata tahu bagaimana hidup tanpa hasrat seksual, begitu tanpa libido itu. Itu harus kita lihat pada kesetaraan perlakuan hak dari ini hak pelaku yang seringkali dikedepankan. Hak pelaku kejahatan seksual seringkali dikedepankan. Lalu hak perlindungan anak-anak, lalu hak perasaan keadilan bagi keluarga korban dan korban sendiri, di mana sebetulnya mau ditempatkan? Oke, Mbak, nanti kita diskusikan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.